Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para penegak takbir yang masih berdiri tegak menunggu datangnya episode ketujuh ini, selamat akhirnya sampai juga waktunya di episode 7 dengan topik penggunaan kalimat takbir di luar sholat. Sekedar info untuk episode ke-8 bertajuk dahsyatnya manfaat bin untuk kasus kesurupan. Apa itu bin? Tunggu penayangannya, nantikan jadwal tayangnya. Penggunaan kalimat takbir di luar sholat yang diucapkan sebanyak-banyaknya diantaranya yaitu ketika azan, yang karena masing-masing daerah atau negara punya jadwal sholat dengan selisih waktu, maka azan itu menjadi berkesinambungan dari timur ke barat tanpa putus. Dan ini terjadi di seluruh dunia secara otomatis, terstruktur, terukur, seperti terorganisasi dengan sendirinya. Itu artinya setiap saat adzan berkumandang, maka saat itu pula berkumandang takbir di dalam adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang keren, sedunia bisa serempak dalam hal adzan, dan serempak pula mengikuti jadwal sholat yang sudah diselerasikan dengan alam di masing-masing daerah atau negara. Penggunaan kalimat takbir berikutnya adalah pada malam Idul Fitri hingga selesai sholat Idul Fitri. Kalimat takbir dikumandangkan mulai dari malam Idul Fitri, yaitu setelah maghrib hingga selesai sholat Idul Fitri. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW biasa bertakbir dari malam Idul Fitri hingga selesai sholat Idul Fitri. Penggunaan kalimat takbir berikutnya di hari-hari tasyrik. Kalimat takbir juga dikumandangkan selama hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum, dan takbir. Dalam setiap peperangan, penggunaan takbir berikutnya yaitu di saat berperang adalah sebagaimana hal yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan hadisnya, sesungguhnya Allah menyukai suara takbir di medan perang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Takbir saat berperang memiliki beberapa makna. Takbir saat berperang memiliki beberapa makna, diantaranya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir adalah salah satu bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertakbir, seorang muslim akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sumber kekuatan dan pertolongan. Menyemangati diri dan pasukan. Takbir yang dikumandangkan dengan semangat akan dapat membangkitkan semangat juang dan motivasi para prajurit untuk bertempur. Menakut-nakuti musuh. Takbir yang dikumandangkan dengan keras dan menggelegar akan dapat menimbulkan rasa takut dan gentar pada musuh. Dalam sejarah Islam, takbir telah digunakan sebagai motivasi dan semangat juang dalam berbagai peperangan. Salah satu contohnya adalah dalam perang Khaibar, di mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya bertakbir dengan suara keras saat menyerang benteng Khaibar. Takbir tersebut membuat para penduduk Khaibar ketakutan dan akhirnya menyerah tanpa perlawanan. Di Indonesia, takbir juga telah digunakan sebagai motivasi dan semangat juang dalam perjuangan melawan penjajah. Salah satu contohnya adalah dalam Perang Kemerdekaan Indonesia, di mana para pejuang kemerdekaan bertakbir dengan suara lantang saat menyerang pasukan penjajah. Takbir tersebut menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan. Secara umum, takbir saat berperang dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya meningkatkan semangat juang dan motivasi, meningkatkan rasa percaya diri, menciptakan rasa persatuan dan kekompakan, dan menakut-nakuti musuh. Oleh karena itu, takbir saat berperang merupakan suatu hal yang dianjurkan dalam Islam. Takbir dapat menjadi salah satu faktor penting dalam meraih kemenangan
Takbir bisa menjadi faktor penentu kemenangan dalam peperangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat permanen.